Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta waktu Ibu Elis untuk saya wawancarai terkait implementasi kurikulum Merdeka, khususnya mapel bahasa Inggris. Iya. Ya Bu ya. Langsung saja ya Bu ya. Ya, silakan. Yang pertama tentang lesson plan. Acuan apa yang Ibu gunakan untuk setiap kali menyusun modul ajar? Apakah Ibu menyusun modul ajar setiap kali pertemuan atau dilakukan per tujuan pembelajaran? Ya. Saya biasanya membuat lesson plan itu per satu tema begitu. Per satu tema. Ya, misalkan kalau kelas 10 sekarang sedang naratif, ya itu saya buat. Kemudian naratif itu saya sesuaikan dengan ATP Ya. kan ada 8 ATP ya, kalau misalkan ya ada 8 ATP, kemudian saya bagi, saya buat lesson plan, dan itu langsung setelah perhitungan minggu efektif kan ketemu, misalkan satu tema itu 4 minggu ya, saya buat 4 pertemuan begitu. Jadi per tema. Oh ya Bu. Apakah modul ajar yang Ibu buat mengacu pada kurikulum Merdeka atau menggunakan sumber lain? Jika menggunakan sumber lain, sumber apa saja yang Ibu gunakan dalam menyusun modul ajar selain kurikulum Merdeka? Ya, kalau kurikulumnya tetap kurikulum Merdeka, Mbak. Kalau bukunya kita pakai buku yang dari Kurmer plus tambahan yang lain, karena kadang-kadang memang perlu dijembatani dengan media yang lain begitu ya. Jadi misalkan saya ambil dari YouTube gitu. Kalau yang dari buku misalkan naratif itu kan lebih ke exercise ya. Nah, nanti akan saya tambahkan dengan yang dari YouTube untuk kemudian anak misalkan yang kelas 10 ini mengidentifikasi jenis-jenis teks naratif ya. Ya nanti saya ambilkan link YouTube-nya, kemudian di QR code, dan anak kan beraktivitas dengan temannya men-scan dan nanti mengidentifikasi, oh ini kegiatannya, ini tipenya Bible, ini tipenya fairy tale begitu. Itu sebagai bentuk. Jadi tambahannya itu untuk exercise atau untuk tambah pengalaman buat mereka. Apakah Ibu melibatkan pihak lain dalam proses penyusunan modul ajar? Siapa saja pihak yang biasanya Ibu ikut sertakan dalam penyusunan modul ajar? Kalau saya menyusun modul ajar sih biasanya saya sendiri, tapi kadang juga kita berdiskusi sesama MGMP sekolah gitu, sama guru bahasa Inggris, karena yang di kelas 11 itu kan 2 guru ya Mbak ya. Jadi kita berdiskusi, mensepakati, misalkan kalau kelas 10 ada deskriptifnya tentang place ya, tourist destination, nanti kelas 11-nya about person gitu. Nah, itu kita diskusi dengan MGMP untuk penetapannya, topiknya. Nanti di kelas 11, 12, 11 pun juga demikian. Kemudian yang juga ini lebih pada memperbanyak sih, kalau memperbanyak kita minta tolong bagian TU untuk membantu. Berarti MGMP-nya lingkup sekolah? Iya, MGMP sekolah, MGMPS namanya. Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur penyusunan modul ajar yang Ibu terapkan? Apakah Ibu mengadaptasi atau membuat sendiri modul ajar yang akan digunakan dalam proses belajar? Kalau modul ajar kita membuat sendiri sih Mbak. Kenapa? Karena saya kan menyesuaikan juga dengan aktivitas di sini ya, maksudnya entah waktunya juga dengan anak-anak, bagaimana membuat semenarik mungkin. Kadang kalau buku, textbook itu kan anak cepat bosan ya, jadi kita variasi dengan yang lain. Exercise-nya juga biasanya saya mengambil, kalau enggak quizzes ya live worksheet gitu yang berbasis media. Berarti Ibu juga menganalisis kebutuhan siswa dulu Bu sebelum membuat modul ajar? Menganalisis kebutuhan ya secara ini sih Mbak, maksudnya saya secara pengamatan aja, maksudnya tidak sampai penelitian enggak ya, cuma mengamati, oh ternyata ketika kita ini
Saya biasanya ngomong nggak terlalu banyak ya, biasanya cuma 10 menit, nanti anak yang lebih aktif gitu. Nah kalau terlalu lama biasanya anak cepat bosan juga. Dari situ kemudian saya ambil kesimpulan, oh ternyata kita cukup sebentar aja, kemudian anak mengaplikasikan dalam latihan-latihan gitu. Lalu berkaitan dengan penyusunan modul ajar, apa yang Ibu lakukan agar siswa itu dapat memenuhi CP, capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris? Ya kita acuannya ya ke CP sih Mbak, ATP itu ya. Kita buatnya kan tentu berdasarkan itu ya. Kalau Ya ATP udah. itu dulu bahasanya KD bukan Ya KD. KD. Oh iya Bu. Lalu berkaitan dengan sumber belajar, sumber apa saja yang Ibu gunakan dalam memenuhi kebutuhan siswa? Ya, jadi kan kalau tadi buku Kurmer ya, kemudian nanti media yang lain seperti YouTube gitu. Kemudian kalau untuk tambahan latihan, saya biasanya pakai yaitu puisi, live worksheet, atau saya kadang membuat sendiri kayak word wall gitu ya, mencari kosakata dalam susunan huruf-huruf gitu ya, kita buat sendiri. Apakah Ibu juga mengadopsi sumber dari luar Bu? Misalnya kayak mungkin materi dari Cambridge atau apa yang otentik, misalnya yang mungkin kan materinya bahasa Inggrisnya tuh lebih otentik. Saya ini aja sih biasanya untuk yang grammar aja sih. Grammar aja ya? Fokus grammar. Jadi misalkan kalau naratif maka grammarnya past tense. Nah, itu tambahan latihannya kalau dari buku kan nggak banyak, nah itu saya ambilkan dari buku-buku yang lama. Lalu dalam sumber belajar berarti Ibu menggunakan sumber lain ya, jadi tidak hanya sumber sendiri tapi juga dari internet, dari Memang karena sekolah kita kan nggak boleh menggunakan menyuruh siswa beli LKS kan memang nggak boleh ya Mbak ya. Jadi ya kita buat sendiri yang namanya LKPD itu buat sendiri. Lalu materi belajar apa yang biasa Ibu gunakan di dalam kelas, dan dari mana Ibu mendapatkan materi belajar tersebut? Ya. Kalau medianya saya pakai Google Classroom ya. Kalau materi ya itu tadi bisa dari YouTube, bisa dari ini. Tapi acuan utamanya tetap yang dari buku Kurikulum Merdeka itu. Jadi saya ambil Kurikulum Merdeka juga, kemudian saya ambil juga dari YouTube. Yang penting disesuaikan dengan ATP ya. Lalu bagaimana Ibu dalam menyiapkan media belajar, Bu? Mungkin kan setiap topik beda medianya kan Bu. Ya gimana ya Mbak, saya tuh biasanya juga ambil waktu kayak Sabtu itu yang harusnya kita weekend itu kita karena kan hari Senin itu full ya 8 jam dan dua jenjang ya, kelas 10-11 itu khusus untuk hari Senin kan kita menyiapkan untuk 1 minggu ya. Nanti kalau sudah hari Senin itu ya tinggal mengulang lagi apa yang diajarkan di hari Senin itu kan Mbak. Jadi itu ya saya sampai ambil hari kadang Sabtu atau Jumat itu sudah mulai mencicil untuk hari Senin. Biasanya saya gunakan kalau enggak Canva untuk ini ya macam-macam, kalau enggak ya live worksheet atau thesis itu membuatnya. Lalu caranya Ibu mengambil media yang sudah ada tuh, apakah Ibu seleksi ini yang kira-kira yang tepat untuk siswa Ibu ini atau bagaimana? Iya, tetap saya seleksi. Lalu strategi apa yang Ibu terapkan dalam persiapan memenuhi capaian pembelajaran siswa dalam belajar Bu, dari segi materi dan media? Materi dan media. Ya, yang pertama kan tentunya saya ini ya Mbak ya, memahami betul, berusaha untuk memahami CP, ATP dan CP ya. Kemudian saya mencari kegiatan yang lebih menarik begitu. Karena kan kita juga ini ya berdiferensiasi ya. Tentunya anak-anak kan ketika menggunakan media atau
visual atau audio itu jauh lebih menarik gitu daripada hanya sekedar baca gitu ya. Saya kombinasikan, kadang listening ya, audio, kadang juga video, audio, visual ya. Misalkan untuk contoh naratif itu nggak melulu tentang teks, saya tampilkan tentang kisah apa itu Timun Mas misalkan dalam bentuk cerita video. Gitu. Kemudian analyze together with student ya, mulai dari who are the characters and then which one is the complication, the resolution gitu, kayak gitu. Jadi kan nggak mesti buku gitu loh Mbak. Berarti metode yang biasanya Ibu gunakan dalam pembelajaran itu genre based apa project based apa problem biasanya yang sering Ibu gunakan? Apa ya? Apa saja Mbak tadi? Genre based approach, project based learning atau problem based? Nggak mesti sih, kadang juga project juga ada tertentu ya, misalkan kayak deskriptif itu saya punya projectnya anak-anak membuat vlog gitu. Kelompok membuat vlog, tapi sebelum ke vlog kan tentunya mereka membuat naskahnya dulu, skrip kayak gitu. Kalau naratif ada projectnya storytelling gitu. Berarti tergantung topiknya apa ya Bu ya? Tergantung topiknya. Apakah Ibu menggunakan model pembelajaran yang mengacu kurikulum Merdeka? Model pembelajaran apa yang biasa Ibu terapkan di kelas? Maksudnya gimana ini Mbak? Kayak mungkin yang lebih banyak itu mungkin project apa problem Bu yang lebih banyak diterapkan di kelas? Project sih ya. Project ya Bu ya, kalau yang kurikulum Merdeka. Kan iya, kalau bahasa itu kalau problem gimana ya Mbak ya? Mungkin problem itu kayak sains gitu ya, sains atau sosial gitu kan. Kalau bahasa itu lebih ke project sih. Kalau ini Bu, bagaimana model pembelajaran berdiferensiasi yang akan digunakan untuk proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bu? Ya, berdiferensiasi ya. Jadi itu tadi kita mengakomodir ya siswa yang yang suka baca juga ada teksnya, yang suka audio juga ada listeningnya, maksudnya bisa lewat listening. Yang tipe yang suka visual juga kita sediakan gitu. Nah nanti kalau misalkan kan ada siswa yang cepat atau lambat, nah yang cepat mengerjakan selesai kita beri tambahan juga. Biasanya live worksheet atau apa gitu, jadi bisa diakses. Jadi nanti dikelompokkan sendiri-sendiri Bu? Enggak dikelompokkan. Jadi misalkan RKPD ya, RKPD-nya anak-anak sudah selesai submit. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah itu oke, bagi yang sudah silahkan menuju ke live worksheet ini sambil menunggu temannya, silahkan kerjain seperti itu. Lalu fase pembelajaran yang digunakan apa Bu? Kalau bahasa Inggris fase E atau F ya? Iya, kalau E itu kelas 10, kelas 10 ya. F Kalau F kelas 11. Oh, gitu. Baik. Dan itu berlaku untuk semua, nggak hanya bahasa Inggris ya Mbak? Ya. Lalu berkaitan dengan metode, model, dan teknik pembelajaran, apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Ya, biasanya saya pada waktu exercise itu saya keliling, kemudian saya tanyakan is there any difficulties kayak gitu ya. Misalkan kalau belum jelas ya saya jelaskan gitu. Jadi memang approach ya. Jadi kalau sedang mengerjakan tugas di situ sambil saya tanyakan. Terkait dengan perencanaan penilaian Bu, bagaimana Ibu dalam menyusun perencanaan penilaian bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris? Apakah ada perbedaan apa tetap sama Bu? Sama mungkin teman yang lainnya, siswa yang lain? Ya, kalau selama ini untuk formatif itu banyak cara sih Mbak kita lakukan ya, mulai dari kuis ya, kuis itu melalui kuisis atau exercise melalui live worksheet
atau juga tugas kelompok ya, atau tugas individu performance begitu sih. Jadi seperti remedi gitu ya Bu? Remedi Bukan, maksudnya berbagai cara pengambilan nilai itu dilakukan gitu. Nanti ketika siswa itu mungkin lemah dalam hal tertentu, nanti saya tetap mempertimbangkan bagaimana tugas yang lain gitu, apakah begitu. menunjang apa enggak begitu. Lalu dengan perencanaan pengayaan Bu untuk siswa dalam belajar bahasa Inggris? Ya itu tadi, kalau pengayaan, kalau yang sudah bagus, sudah selesai, hasilnya maksimal, saya tambahi tugas. Jadi difasilitasi dengan mungkin kuisis. Iya, live worksheet biasanya saya kirim ke Gizi, saya bilang bagi yang sudah gitu. Yang sudah. Kalau yang belum ya, kalau remedi ada juga sih, misalkan yang nilainya memang kurang, saya beri kesempatan yang nilainya di bawah 7, nanti saya beri penugasan lagi. Lalu untuk selanjutnya ya Bu ya, terkait lesson delivery, apa prosedur yang Ibu gunakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas? Gimana Mbak? Prosedurnya mungkin dari pembukaan. Iya, Iya. jadi ada pembukaan, inti dan penutup ya. Iya. Di pembukaan seperti biasa kita siswa menyiapkan siswa, menanyakan kayak siapa yang nggak hadir gitu. Saya nggak absen satu-satu, nggak, biasanya siapa yang nggak hadir ya, itu kemudian kita tanyakan juga apa yang sudah kita lakukan pekan lalu apa begitu. Dan kemudian ketika anak masih belum fokus, saya tambahi dengan game ya. Kemudian ketika sudah selesai, baru kita menuju ke materi inti. Saya hanya menjelaskan nggak lebih dari 10 menit, habis itu lebih banyak exercise, diskusi, dan sebagainya. Dan terakhir penutup kadang juga kita beri kesempatan anak membuat summary, rangkuman gitu ya. Kemudian ya yang terakhir refleksi. Juga masih ada yang mengingatkan untuk apa yang akan kita pelajari pekan depan, atau apakah ada mengingatkan untuk tugasnya jangan lupa seperti itu. Lalu bagaimana Ibu menyampaikan materi belajar di kelas? Materi belajar di Mungkin kelas, dengan ceramah atau dengan presentasi? saya biasanya presentasi bisa dengan Canva, atau cukup saya tampilkan video YouTube. Video YouTube, kemudian kalau sudah selesai baru kita discuss. Kalau misalkan ada yang discuss, ada yang summary, membuat summary. Berarti wajib mengintegrasikan ini ya Bu ya, penggunaan teknologi ya Bu ya. Iya ya, saya Iya, nggak sekarang bisa. ini. Lalu di kelas siswa-siswa wajib menggunakan bahasa Inggris full atau boleh bilingual? Bilingual sementara, ya, karena ada beberapa yang belum bisa gitu ya, maksudnya belum lancar gitu. Lalu apakah Ibu juga mengaitkan proses belajar di kelas dengan kehidupan sehari-hari? Lalu bagaimana cara Ibu mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari? Ya, kalau deskriptif ya, misalkan ya deskriptif tag gitu ya, itu saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakannya ketika diminta untuk menjelaskan sesuatu. Misalkan kalau kelas 10 kan tourist destination ya, seringkali kita juga diminta untuk memperkenalkan satu daerah, satu tempat, nah itu kita menggunakan itu. Atau kalau kelas 11 person ya berarti kayak itu juga. Lalu peran Ibu di dalam proses belajar mengajar di kelas itu apa Bu? Mungkin guru ini bukan peran ya Bu, mungkin jadi fasilitator. Iya, kombinasi sih Mbak. Ya. Guru juga fasilitator, juga mendampingi, ya macam-macam. Lalu apakah Ibu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran di kelas? Ya, biasanya kalau yang oral atau lisan ya langsung saya berikan. Kalau misalkan itu disubmit, ya saya berikan komen di Google Classroom.
Lalu bagaimana cara ibu menanamkan nilai karakter dalam proses pembelajaran? Kalau ini ya, kita kan juga ada tugas yang kelompok ya. Ketika tugas kelompok itu saya ingatkan masing-masing harus terlibat gitu. Ketika tidak terlibat maka ya tentu saja akan dibedakan gitu. Siswa kebetulan juga ketika mereka mengetahui temannya nggak kerja, mereka juga akan menyampaikan ke saya begitu. Lalu apa tantangan dan kendala yang ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Waktu kayaknya ya Mbak ya. Waktu. Karena memang ini ya, guru dituntut kreativitas ya, kita dituntut kreativitas, kemudian juga berbasis teknologi, jadi memang membutuhkan waktu. Tapi ketika bisa melakukan itu rasanya juga puas gitu ya, satisfied. Meskipun itu nanti juga mengorbankan banyak waktu kita. Maaf ya Bu. Lalu cara ibu dalam menghadapi tantangan dan kendala yang ibu hadapi bagaimana? Saya mungkin karena belum terbiasa aja ya, mungkin bagaimana kita harus sering membuat LKPD ya, latihan-latihan yang berbasis teknologi, sehingga awal mungkin membutuhkan waktu yang ekstra begitu, tapi nanti lama-kelamaan saya yakin akan terbiasa. Maaf ya Bu ya. Untuk yang terakhir Bu, mengenai assessment. Lanjut ya Bu ya. Apakah ibu membuat penilaian diagnostik untuk mengetahui kesiapan siswa? Apakah ibu membuat penilaian diagnostik untuk mengetahui kesiapan siswa dalam belajar di kelas? Jarang sih. Jarang. Karena sebagian untuk bahasa Inggris tuh banyak yang sifatnya ini sih materinya mengulang di SMP ya. Jadi saya biasanya yang saya tahu sih mereka sudah paham. Saya hanya remind aja. Oh begitu. Mengingatkan. Lalu apakah ibu membuat penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan siswa dalam proses pembelajaran? Iya, formatif ya. Ya. Lalu bagaimana ibu dalam membuat penilaian formatif? Ya itu tadi Mbak, kita sesuaikan dengan CP-nya, kemudian kita pilih sarananya yang sesuai. Bagaimana tindak lanjut ibu dalam penilaian formatif terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar? Ya biasanya kemudian saya panggil ya, kemudian saya tanyakan apa ada yang kurang jelas ya, dan kalau memang ini ya berarti harus ada tambahan khusus ya untuk siswa-siswa yang tidak atau tertinggal gitu. Tapi mostly memang kalau bahasa Inggris tuh lebih mudah ya kalau dibandingkan sign. Ya, jadi ibu membuat penilaian sumatif juga nggak Bu untuk mengetahui CP siswa dalam proses pembelajaran? Lalu bagaimana ibu dalam membuat penilaian sumatif? Penilaian sumatifnya itu lewat sekolah ya Mbak ya? Lewat sekolah. Namanya AKM yang baru akan nanti diadakan tanggal 26 gitu. Jadi ya kita ikuti aja seperti itu Mbak. Lalu bagaimana tindak lanjut ibu dalam penilaian sumatif terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar? Ya itu ini sih, Remedi ini baru pertama ya Mbak. Baru pertama yang mau akan diadakan. Kalau sebelumnya itu ya
ada UAS, UTS ya, tapi Iya. mulai tahun ini kan nggak ada. Nggak ada. Jadi ya AKM itu nanti belum tahu lagi hasilnya seperti AKM apa. itu seperti ujian semester Bu atau cuma tengah semester? Iya, itu ada tengah semester, ada semester. Kalau tengah semester tuh namanya bukan sumatif tengah semester gitu, bukan Ibu? Iya, sumatif. Iya. Oh iya. Namanya ganti-ganti. Heeh. Lalu untuk teknik penilaian apa yang Ibu lakukan dalam penilaian pembelajaran berdiferensiasi? Ya itu sih biasanya pakai RKPD sih Mbak. Di situ ada banyak skill juga. Lalu apakah Ibu membuat instrumen penilaian itu mengadopsi, mengadaptasi atau membuat sendiri? Ada sebagian yang membuat sendiri, ada sebagian yang mengadaptasi. Maaf. Dua lagi ya Bu ya. Lalu apakah Ibu membuat instrumen penilaian terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar? Lalu bagaimana dalam membuat instrumen tersebut? Ya ini sih tambahan aja, jadi misalkan dia lemahnya dalam hal apa begitu, kalau dalam hal grammar ya kita buat penilaian lain ya sebagai tambahan. Apakah Ibu mengadakan program pengayaan dan remedial dalam proses penilaian? Bagaimana program tersebut dilakukan? Sesekali sih Mbak, nggak ini, tergantung kalau hasilnya kurang ya baru kemudian kita tapi kalau mostly bagus ya nggak perlu. Ya. Mungkin sekian ya Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf.